Waalaikumsalam. Selamat siang dari semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Sehat? Oke, sehat ya, alhamdulillah. Baiklah. Untuk memulai kegiatan kita pada hari ini, Oke, untuk memulai belajar pada hari ini, maka ini kita dilakukan dulu. Sudah selesai. Terima kasih. Itu mengambil absennya dulu ya, tolong didengarkan ya. Absen Nani, hadir Bu. Mbak Maria, hadir Bu. Dunia, hadir Bu. Video Chandra, hadir Bu. Hadir semuanya ya. Ada yang belum belum Bu. Sekian Bu. Mana dia? Dia jalan ke sini. Oke, lagi di jalan berarti ya. Berarti dia datang kan? Iya Bu. Oke, sekian ya. Baiklah, untuk ini izin kita boleh. Dengan dari semuanya, ada kesempatan siang hari ini Ibu akan memberikan layanan parsial mengenai manajemen waktu. Lalu itu Ibu memberikan nama PD per kelompok. Jadi silakan bikin nama kelompoknya, nama kelompoknya di dijawab. Pada kesempatan siang ini kita akan membahas mengenai manajemen waktu. Jadi materi yang kita bahas itu yaitu ada tentang pengertian manajemen waktu, ada faktor-faktor yang mempengaruhi manajemen waktu, ada kendala apa yang tidak diinginkan dan saat manajemen waktu kita dengan baik. Nah, tujuan yang ingin dicapai itu nantinya diskusi kelompok nanti Anda semua dapat mendiskusikan hasil pertanyaan yang ada dalam materi tadi. Setelah itu juga nanti dengan bantuan dan monitoring nanti Anda semuanya dapat menyusun jadwal untuk kegiatan Anda selama seminggu ke depan. Untuk itu yang pertama ingin bertanya, di sini siapa yang sering mengerjakan tugasnya seperti semalam? Di mana? Angkat tangannya sama. Oke. Siapa yang di sini sering begadang memiliki tugas? Yang pulang tidur memiliki tugas. Soalnya semuanya begadang semuanya ya. Dia bisa banget ya tugasnya. Siapa di sini yang sering terlambat masuk kelas? Itu biasanya karena apa? Ini biasanya Bu tahu alarmnya udah dikosir 2 jam sebelum masuk. Cuman pas bangun tidur di otak itu masih ada itu berasa. Terus ya, kalau sama nggak pernah telat. Oh nggak pernah jalan awal, berarti aku selalu dong. Ketiduran. Oke, itu biasanya karena apa? Kendala ketiduran itu. Kenapa bisa ketiduran? Malamnya karena bikin tugas. Oke. Nah, setelah itu silakan Anda diskusikan sama temannya yang pakai di dua tadi ya. Silakan diskusikan ya.
Jadi kalau habis hari itu, ini kamu gimana? Hasil diskusi kami tentang manajemen waktu. Mulai dari pengertiannya, materi itu pokoknya adalah cara seseorang mengelola waktu dalam sehari agar kegiatannya terkendali dan dapat produktif dan cepat efisien. Dan juga faktor yang mempengaruhi itu ada usia, lalu prioritas dan penundaan pekerjaan. Ini itu ada dampak apabila tidak menerapkan manajemen waktu. Dampaknya itu adalah jadwal yang berantakan. Kemudian tidak tahu mana yang menjadi prioritas. Yang kedua itu mempengaruhi waktu tidur, belajar, dan kegiatan menjadi tidak produktif dan efisien. Oke, terima kasih sudah menonton. Selanjutnya mau berbicara. Baik Ibu, kami dari kelompok 1 yang nama kelompok kami itu kelompok Zalman 1 Juta dengan anggota Zalman 1 Juta dari kelas. Jadi hasil diskusi kami tadi, rasanya dari soal yang pertama itu mengenai pengertian manajemen waktu. Sepakat kami bahwasanya manajemen waktu itu adalah pengelolaan efektif dan efisien terhadap waktu untuk
mencapai tujuan secara optimal. Nah, lalu yang kedua itu faktor yang mempengaruhi manajemen waktu yaitu mengikuti prioritasnya, perencanaan dan prioritas. Lalu yang ketiga itu ada dampak tidak memanajemen waktu. Nah, dampak tidak memanajemen waktu itu contohnya saja stres, keterlambatan, pekerjaan yang menumpuk dan tidak selesai, ada pengaruh negatif pada produktivitas lainnya. Terima kasih Mas. Betul ya kata yang saya sampaikan tadi. Manajemen waktu itu bagaimana kita mengatur waktu kita agar efektif mungkin agar dapat mencapai tujuan secara optimal. Kalau sebenarnya mungkin ada dari internal maupun dari eksternal. Nah, jika kita tidak dapat manajemen waktu kita dengan baik, sangat berdampak jadi kita yang dapat mencoba perlambatan seperti perlambatan sekolah tadi ataupun depresi. Oke, selanjutnya Ibu akan menunjuk Ananda semuanya untuk membuat sebuah project. Projectnya itu Ananda semuanya nanti menyusun schedule untuk 1 minggu ke depan. Itu namanya meeting schedule. Aku akan memberikan PDF, jadi Ananda semuanya bisa menyusun jadwalnya sekreatif mungkin. Ini jadwal dari 1 hari atau seminggu? Minggunya per minggu. Per hari dari Senin. Berarti tidak dari minggu, bukan harian kan? Harian. Berarti dari hari ini mulainya Bu. Dari hari besok. Kalau schedule skincare rutin boleh nggak Bu? Boleh. Itu skincare Senin full skincare gitu. Enggak, berarti jadwal expo, jadwal masuk. Jadi hampir sama kayak daftar pelajaran guys. Soalnya dalam hari Senin itu banyak kegiatan apa saja kegiatannya, salah apa saja kegiatannya. Tapi kegiatan yang besar, maksudnya ya dia subuh bangun mandi makan. Kalau mau kita makan boleh. Aku mau pergi skincare. Mau dimasukkan ke jadwal makan apa juga boleh. Buat sekali mungkin untuk pembuatan projectnya itu pasti setengah jam cukup. Buatan projectnya untuk setengah jam cukup kalau projectnya 20 menit. Ini aku lakukan studi sedikit. Ini belajar sekarang mau jadi untuk minggunya nanti kalian dapat melakukan kegiatan jadwal tidak ada perlambatan dalam sekolah.
schedule akhir.
Empat. Jawab, sudah.
Oke, saya akan menyampaikan jadwal saya buat minggu depan. Yang pertama adalah saya rajin, saya pagi itu belajar. Yang kedua olahraga. Ketiga jalan-jalan sore. Yang keempat malamnya baru saya tidur. Hari kedua sama, paginya saya masih rajin, saya belajar pagi, siang olahraga lagi, malam belajar lagi, malam tidur. Hari Rabunya masih seperti itu, belajar lagi pagi, siang belajar, sore sampai malam tidur. Karena hari Rabu biasanya lebih gede daripada hari biasanya. Hari Kamis sama saya masih rajin, saya belajar lagi pagi, siang olahraga, sore jalan-jalan, malam tidur. Hari Jumat karena saya rajin lagi, pagi saya belajar, siang saya belajar, sore sampai malam saya tidur. Sabtu dan Minggu tidur saya. Seperti itu kerangka kehidupan saya. Nah, tidur itu masuk rajin ya bagi sebagian. Oh jelas. Biasanya setelah sholat subuh. Saya tugas yang membuat siang ini. Ada bisa ya? Itu
Ada Bu, ada. Dijelasin strategi pembuatannya. Nah, jadi kalau saya membuat tugas teman-teman, dikarenakan saya sangat rajin, saya selalu membuat tugas itu berdasarkan kepentingan tugasnya terlebih dahulu. Ya, itu salah satu contohnya. Itu namanya memanajemen tugas. Misal ya, kita bagi patronan. Nah, kita tentukan skala prioritasnya. Ini penting mendesak, tidak penting tapi mendesak, tidak penting dan tidak mendesak, dan penting tapi tidak mendesak. Seperti itu. Jadi kita tahu mana yang penting, mana yang jadwal-jadwalnya harus cepat dikumpulkan, ada yang kita kerjakan dulu. Ada yang penting tapi tidak terlalu mendesak, kita akan dulu. Untuk Jadi kali ini tuh itu buat skala prioritas saya nanti mendesak. iya, Jadi misalkan saya di tempat dan iya betul. Selanjutnya siapa yang mau? Siapa? Nama siapa? Seperti itu maksud kita sadar itu. Saya mau memulaikan schedule saya untuk minggu depan. Schedule untuk minggu depan. Senin, habis pagi saya bangun. Jadi saya bangun, terus aktivitas biasa tadi makan, terus sama seperti tadi saya nggak biasa dulu. Terus saya ada juga sosmed berkeliling. Habis itu aktivitas sehari makan tidur. Habis itu sore saya ada kuliah hari Senin. Habis itu saya tidur. Di hari Selasa saya kegiatan kegiatan saya juga makan, terus tugas kuliah, terus tidur, terus Rabu dan Selasa sama dengan kami juga baik Selasa sama Rabu juga ada cuma juga baik Selasa jadi Sabtu berbeda, Sabtu saya time berangkat terus Spotify tidur, terus hari Minggu dari off saya tidur gitu. Jadi priority saya dalam minggu depan itu tugas menyadari sebutkan sini nanti saya jadi bagaimana kita mau menstrategikan membuat anda kan sudah ada tugas itu jadi mungkin saya menginvestasi dulu biar belajar saja mungkin waktu lama kan kebanyakan di waktu tidur ya terus enggak tidurnya mungkin 3 jam bisa kembali kok tugas aja 1 jam mungkin kalau kebanyakan tidur nggak baik juga ya mungkin bisa diisi dengan uang kayak gambar ya itu seperti tidur tadi olahraga lari oh iya lupa saya masukkan dari ini ya saya juga suka olahraga jalan mungkin ya sebelum bersama selanjutnya saya pakai tas bu pakai boleh pak emang boleh sini penting emang boleh. So that's my weekly schedule. Jadi ini ada dari hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Ini jadwalnya padat banget tuh. Senin
itu di jadwal yang lumayan padat. Dan Senin itu kita mulai dengan kewajiban kita sebagai umat muslim. Masya Allah. Kita salat subuh dulu karena sebagian orang itu melakukan salat subuh. Jadi kita harus salat subuh dulu waktu kita jam 5, waktu kita hari Senin itu tidak ada jadwal ke sekolah ke kampus gitu. Setelah sholat daripada tidur mending kita main HP gitu. Dibanding tidur kan setelah sholat subuh itu tidak baik ya Bu kalau tidur lagi. Jadi kemudian untuk main HP. Kalau Bapak bisa sarapan tapi opsional, nggak setiap hari juga sarapan Bu. Karena nggak saya juga orang yang nggak suka sarapan. Tapi kalau Bapak pagi hari boleh sarapan. Lalu daripada gabut, selanjutnya membuat tugas. Setelah membuat tugas itu sholat lagi. Karena saya umat yang beriman pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kan udah membuat tugas, lalu tidur siang dulu sekitar 2 jaman. Kalau 12-an mungkin bisa sampai sore. Makan selanjutnya itu adalah makan itu opsional. Setelah makan setelah itu ada nonton YouTube dan berakhir dengan tidur. Selasa ini lumayan padat karena kuliahnya itu sampai sore. Masih diawali dengan sholat, yaitu kuliah sampai sore. Biasanya saya sepulang kuliah itu tidur. Setelah itu tidur, dilanjutkan dengan membuat tugas baru makan. Di hari Rabu itu makan opsional juga nasi. Makan opsional. Di hari Rabu masih hal yang sama dengan hari sebelumnya, karena kuliah juga sampai sore. Dan setelah sholat seperti biasa tidur. Lalu setelah tidur baru makan. Nah karena ada kuliah daring atau ada pembelajaran daring di sorenya, kuliah lagi baru membuat tugas malamnya. Baru dia dengan tidur. Tidak jauh beda dengan hari sebelumnya, kami juga begitu. Makan masih opsional. Lalu ya sama seperti sama hari Rabu. Kalau untuk hari Jumat itu sedikit ya kurang lebih sama juga karena kegiatannya ada. Nah di hari Sabtu ada me time atau quality time. Me time itu bisa tidur seharian tanpa tugas, tanpa diganggu. Terus ada quality time di Hechan. Tiap minggu ganti. Kebetulan minggu ini saya bikin Hechan, jadi quality time-nya masih sama Hechan. Nah di hari Minggu kegiatan saya itu membuat tugas, makan opsional, tidur, lalu bikin tugas lagi. Itu kegiatan saya minggu. Itu bagaimana sih strateginya dalam menyusun jadwal? Saya tetap memprioritaskan jadi tugas dan tidur. Jadi kayak tidur dengan membuat tugas itu harus seimbang. Balance ya, harusnya iya, nanti dulu ya salah. Udah. Nanti jadi kayak udah. Jadi cukup biaya. Karena sudah terlalu, harusnya lagi nggak opsional lagi. Ya Bu, nanti ada lagi yang opsional Bu. Kalau udah terlalu opsional juga. Karena membuat tugas itu kepentingannya itu kewajiban. Lalu kalau nggak tidur nanti kita stres. Nah, tugas kan nggak mungkin ya Bu. Nah, itulah kegiatan yang saya dalam tidur dan membuat tugas itu prioritas walaupun tugas terbengkalai yang penting. Terima kasih Bu. Terima kasih yang Bapak yang beli selain dari Senin sampai Jumat, dan nanti kita kali ini sama Isan ya Bu. Lagi yang si aktif tadi, kapan aktif tadi? Ini schedule yang akhir buat. Nah, ini Senin
Rabu aja yang dibuat untuk Kamis Jumat kegiatannya sama kayak hari Rabu. Hari Sabtu Minggu itu aku tulis satu time dulu. Nah, jadi ini hari Senin. Ada morning, ada night. Morningnya nggak ada. Kalau morningnya tujuh hari Senin. Terus kuliah sesuai jadwal. Karena kuliah hari ini jam 8.40, jadi bisa bangun jam 7 sholat. Sholat sebelum jam 7. Terus buat tugas kuliah. Berarti sholatnya nggak rutin, insya Allah. Terus buat tugas kuliah sama terang-terang kita mesti income tuh baca. Terus malamnya ramalan lagi 3 jam. Buat tugasnya 2 jam lagi, 2 jam tuh. Terus kalau TikTok ya sampai atas waktu tertentu. Tapi misalkan berarti jam 10. Hari Selasa morningnya bangun jam 5 pagi, insya Allah. Ya, itu sholat skincarean, karena kan itu skincarean kan Bu. Terus kuliah sesuai jadwal jam 7. Lo buat tugas setelah kuliah tugas dulu 2 jam. Terus dimain sampai maghrib. Habis itu malamnya udah pulang skincarean lagi, drakoran, terus tidur. Jam berapa tidur? Rabu paginya bangun jam 5 pagi lagi. Kayak kuliah, drakoran. Terus kuliah sejadwal, bertugas scroll TikTok-nya. Nah, malamnya ya udah ya saya drakoran scroll TikTok. Itu nggak ada main racket? Main racket itu nggak perlu dibuat, karena itu kewajiban. Ya, terima kasih. Saya belum bertanya. Kalau nggak ditanya, ini gimana strateginya dalam menyusun jadwal? Strategi dalam menyusun jadwal saya ini Bu, tergantung arah. Orang ini tugas sama draftnya sejalan setiap. Kalau kuliah kan tadi tugas satu itu masih dari jadwal yang Anda buat tadi mungkin ada strateginya, mungkin kayak menentukan skala prioritas ya. Apa sih yang perlu dilakukan terlebih dahulu, apa yang mendesak, jadi itu yang dimasukkan ke dalam jadwalnya. Habis itu apa dalam membuat schedule itu bahas juga kegiatan-kegiatan yang dapat mungkin dari kegiatan ringan seperti scroll TikTok, tidur, atau sebagainya. Itu jadwalnya boleh disimpan ya, boleh dibawa pulang atau mau ditempel di main kamarnya. Itu diterapkan dalam minggu depan. Itu untuk minggu depan mungkin nggak boleh dibikin atau nggak mau misalnya aja minggu depan tidak bisa diterapkan dan minggu selanjutnya. Karena kita berada di penghujung waktu, kita lakukan pembelajaran kita pada hari ini dengan mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Jika ada salah kata dimaafkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.